Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hera Khairunisa, SEMAK, selaku dosen pengampu praktik anggaran perusahaan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dengan NIM 1704521022 dari D3 Akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal UTS, soal 2 dan soal 3. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Berikut adalah soal nomor 2. PT Hafizur merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Utara. Harga jual tas per unit adalah Rp250.000. Estimasi kenaikan harga dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 25%. Persediaan akhir barang jadi yaitu 25.000 unit dan persediaan awal barang jadi yaitu 30.000 unit. Berikut data-data yang dibutuhkan. Jumlah persediaan awal kain di TW1 yaitu 4.000 meter dan kain sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk kedua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Berikut adalah tabel historis dari penjualan. Yang pertama itu, kita disuruh menyusun anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak atau moving average. Yang pertama-tama kita harus mencari perkiraan penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019. Pada TW1 ini dihitung dari total TW di 2018 dibagi 4 hingga menghasilkan 100.000. Sedangkan di TW2 itu dari TW1 di 2019 ditambah dengan TW4 di 2018 ditambah TW3 di 2018 dan ditambah TW2 di 2018 dibagi 4. Yang hasilnya 110. Begitupun sama caranya dengan TW3 dan TW4. Untuk totalnya, itu kita bisa tambahkan dari TW1 ditambah TW2 ditambah TW3 ditambah TW4 di 2019 hingga menghasilkan 444.375. Yang kedua itu, kita disuruh mencari perkiraan harga jual tas selama tahun 2019. Harga jual per unit di 2018 adalah 250.000, tertera dengan soal ya, tadi harganya itu 250.000. Dan kenaikan harga jual di 2019 adalah 25%. Lalu kita menghitung harga jual per unit di 2019 yaitu 250.000 dikali dengan 125, karena kan tadi kenaikannya itu 25%, jadi 100% ditambah 25%. Nah, ini jadi dihitungnya seperti ini. Dan hasilnya itu 312.500. Yang ketiga, kita itu disuruh mencari anggaran penjualan di 2019. Nah, di sini tabelnya kita menggunakan TW1 sampai TW4-nya itu pada tahun 2019. Dan harga jual per unitnya kita ambil dari tadi perkiraan harga jual nih yang kita bikin ini, kita masukin ke dalam tabel ini. Nah, untuk penjualannya itu kita bisa kalikan penjualan dikali dengan harga jual yang hasilnya 31.250. Nah, selanjutnya untuk TW kedua itu penjualannya itu kan tadi 110. Nah, ini kita dikalikan lagi dengan harga jualnya. Nah, ini kita bisa total lagi menjadi penjualannya hasilnya segini. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu susunlah anggaran produksi dengan stabilitas produk. Maaf, ini judulnya salah ya. Anggaran produksi stabilitas produk.
Nah, ini untuk tabel anggaran produksi stabilitas produknya. Nah, kami di sini kita masih menggunakan TW di 2019 ini. Kita masih menggunakan TW yang ini ya. Jadi kita copy aja, kita masukin ke sini. Lalu ini kita jumlah. Kita jumlah dari TW1 ditambah TW2 tambah TW3 ditambah TW4 yang hasilnya 444.375. Dan untuk persediaan awal dan untuk persediaan akhir barang jadi itu tadi kan ada 25.000 ya. Di soal tertera itu 25.000 nih persediaan akhirnya. Berarti kita masukkan di sini persediaan akhirnya yaitu 25.000. Dan untuk persediaan awalnya itu 30.000. Lalu untuk total barang yang dibutuhkan yaitu penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang menghasilkan 469.375. Untuk jumlah barang yang akan diproduksi itu dikurang ya. Dari persediaan dari total barang yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi. Tuh, hasilnya itu 439.375. Lanjut, kita menghitung TW1. TW1-nya itu kita tadi ya diambil dari TW1 di 2019. Persediaan awalnya itu kan tadi 30.000, kita taruh di sini 30.000, lalu kita membagi total dari jumlah barang yang diproduksi itu 109.844. Maaf, maksudnya dari jumlah barang yang akan diproduksi dibagi dengan 4, karena kan TW-nya ada 4. Jadi kita bagi 4, yang hasilnya 109.844 untuk jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, untuk total barang yang dibutuhkan yaitu dari persediaan awal barang jadi ditambah jumlah barang yang akan diproduksi yang menghasilkan 139.844. Lanjut kita ke TW2. Persediaan awal barangnya itu kita ambil dari persediaan akhir di TW1. Nah, berarti kan ini 39.844. Berarti dari sini kita taruh ke sini ya, karena persediaan akhir di TW1 itu menjadi persediaan awal di TW2. Lalu kita tambahkan nih untuk total barang yang dibutuhkan dari persediaan awal barang jadi ditambah jumlah barang yang akan diproduksi. Lalu menghasilkan 149.688. Dan untuk persediaan akhirnya itu bisa dikurangi dari penjualan dikurang barang yang akan dibutuhkan. Itu menghasilkan persediaan akhir barang jadi. Lanjut kita ke TW3. Persediaan awal di TW3 itu sama dengan persediaan akhir di TW2. Nah, ini kita pindahkan ya dari TW2 ini ke sini. Lalu kita jumlah persediaan awal barang jadi ditambah jumlah barang yang akan diproduksi hingga menghasilkan 149.531. Untuk menghitung persediaan akhir barang jadi yaitu penjualan dikurang total barang yang akan dibutuhkan. Hasilnya 32.000
31. Nah, untuk TW4 juga caranya sama, lalu kita jumlah aja ya. Kita jumlah, ini hasil penjumlahannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini disuruh mencari anggaran stabilitas persediaan, di mana kita menggunakan TW1 sampai TW4-nya itu sama dari tahun 2019. Kita total dulu ya, TW1 ditambah TW2 tambah TW3 ditambah TW4 yang menghasilkan 40, hasilnya itu 444.375. Lalu persediaan akhir barang jadinya itu 25.000 dan persediaan awal barang jadinya itu 30.000. Nah, untuk menghitung total barangnya itu kita bisa totalin dari penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi yang menghasilkan 469.375. Sedangkan untuk jumlah barang yang akan diproduksi, kita bisa kurangkan, yaitu dari total barang yang dibutuhkan dikurang persediaan awal barang jadi, yang menghasilkan 439.375. Lanjut kita menghitung TW1. Persediaan awalnya itu tadi kita dapat 30.000. Lalu untuk persediaan akhir barang jadinya itu ada 28.750. Dan total barang yang dibutuhkannya itu ada 128.750 dan jumlah barang yang akan diproduksinya itu 98.750. Lanjut kita ke TW2. Sebelumnya kita harus menghitung intervalnya terlebih dahulu ya untuk mengetahui persediaan akhir barang jadi. Intervalnya itu tersendiri. Ini rumusnya bisa dilihat dari persediaan awal barang jadi dikurang dengan persediaan akhir, lalu dibagi 4. Nah, ini intervalnya itu berarti 1.250. 1.250 berarti ini dikurang ya dari TW1 dikurang 1.250 berarti menjadi 27.500. Nah, ini bisa dilihat caranya untuk mencari total barang yang dibutuhkan, itu kita bisa tambahkan penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi. Nah, itu menghasilkan total barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk jumlah barang yang akan diproduksi itu dari total barang yang dibutuhkan ditambah persediaan awal barang jadi. Nah, ini begitupun seterusnya TW3 dan TW4. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Susunlah anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Oke, yang pertama itu kita mencari kain, jenis bahan baku kain. Nah, ini produksinya itu tadi kita menggunakan jumlah produksi yang tadi kita hitung di anggaran stabilitas persediaan, kita pindahkan ke produksi ini. Kita pindahkan ke produksi sini. Untuk surya sendiri, itu kan tadi di soal itu 0,5 ya. Berarti 0,5, terus harganya itu 50.000. Berarti di sini surnya itu 0,5 dan harganya masing-masing 50.000. Begitupun seterusnya untuk TW1, TW2, TW3, dan TW4.
Untuk kebutuhan bahan baku itu kita bisa kalikan, yaitu produksi dikali SUR, yaitu menjadi totalnya 49.375. Nah, itu pun caranya sama untuk TW1, TW2, TW3, TW4. Dan untuk biaya pemakaiannya itu bisa kita kalikan harga dikalikan kebutuhan bahan baku. Nah, bila udah dihitung semuanya biaya pemakaiannya, kita bisa hitung total keseluruhan, yaitu kita jumlahkan biaya pemakaian dari TW1 ditambah TW2 ditambah TW3, nah ditambah TW4, dan ini menjadi total anggaran pemakaian bahan baku kain. Yang kedua, kita itu mencari anggaran pemakaian bahan baku benang. Nah, di sini TW1 juga produksinya kita ambil dari sama kayak benang tadi, lalu surnya beda karena kan tadi di soal itu surnya 1 dan harga per gulungnya itu 20.000. Nah, untuk kebutuhan bahan baku bisa kita kalikan produksi dikali sur, yaitu totalnya 98.750. Dan untuk biaya pemakaiannya bisa kita kalikan kebutuhan bahan baku dikali harga. Nah, itu pun sama caranya untuk TW2, TW3, dan TW4. Bila semuanya sudah kita total biaya pemakaiannya, lalu kita total, yaitu total dari biaya pemakaian bahan baku TW1 ditambah TW2 ditambah TW3 ditambah TW4 dan ditambah TW5. Dan yang terakhir kita itu disuruh membuat anggaran pembelian bahan baku jenis kain. Nah, pada jenis kain. Nah, untuk TW-nya sendiri itu kita ambil dari pembelian, yaitu nah, untuk pemakaian bahan baku itu kita ambil dari kebutuhan bahan baku di kain tadi, ini dia. Kita pindahkan ke sini, lalu persediaan akhir bahannya juga kita bisa ambil dari tabel tadi. Persediaan awal bahan bakunya itu ada 4.000, 4.400, 4.840, dan 5.324. Lalu untuk persediaan akhirnya itu, yang saya bilang tadi, persediaan akhir itu berarti sama dengan persediaan awal di TW2 ya. Nah, ini persediaan akhir bahan di TW1 itu ada 4.400, persediaan akhir di TW2 itu ada 4.840, di TW3 5.324, dan di TW4 ada 5.856. Untuk total kebutuhannya itu kita bisa tambahkan dari pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir. Begitupun seterusnya untuk menghitung TW2 sampai TW4. Lalu untuk jumlah pembeliannya, kita bisa kurangkan dari total kebutuhan dikurang persediaan awal bahan baku, yang menghasilkan 49.775. Untuk harga per meternya itu ada 50.000, lalu untuk total pembelian, itu bisa kita kalikan dari jumlah pembelian dikali harga per meter.
Nah, begitupun sama untuk cara seterusnya, lalu kita bisa totalkan dengan cara total pembelian bahan baku di TW1 sampai dengan TW4 kita jumlahkan. Dan ini kita sudah mendapatkan anggaran pembelian bahan baku pada kain. Yang terakhir itu kita menghitung anggaran pembelian bahan baku, jenis bahan bakunya benang. Nah, untuk benang sendiri itu kita bisa ambil dari kita hitung tadi nih di anggaran pemakaian bahan baku, kita bisa masukkan ke sini. Lalu untuk persediaan awal bahan baku itu kan ada 1.200. Lalu yang kedua itu ada 1.320. Karena kan tadi dibilang setiap kenaikannya itu ada 10%. Berarti 100% ditambah 10% dikali dengan persediaan awal. Nah, menghasilkan 1.320. Begitupun sama caranya dengan TW3 dan TW4. Lalu kita ke persediaan akhir bahan. Di TW1 itu, persediaan akhir bahan itu sama dengan persediaan awal di TW2. Berarti di sini kita masukin aja 1.320. Lalu untuk TW2-nya juga sama, kita ngikutin dari persediaan awal bahan baku. Nah, untuk total kebutuhannya, kita bisa tambahkan dari pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan. Nah, hasilnya itu 100.070. Begitupun sama dengan cara TW2, TW3, dan TW4, menjumlahkan pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan. Lalu di sini kita menghitung jumlah pembelian. Jumlah pembelian itu kita bisa hitung dari total kebutuhan dikurang persediaan awal bahan baku. Hasilnya itu 98.870. Untuk TW2 juga sama. TW2 total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal bahan baku di TW2. Nah, untuk cara TW3 sama TW4 juga sama caranya seperti TW1 dan TW2. Nah, ini kita masukin harganya per meternya itu tadi 20.000. Nah, untuk total pembelian kita bisa kalikan dari jumlah pembelian dikali harga. Lalu untuk totalnya itu kita bisa tambahkan dari total pembelian bahan baku TW1 ditambah TW2 tambah TW3 ditambah TW4. Dan ini hasilnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari soal 2, kita lanjut ke soal 3. Soal 3, PT Sira merupakan perusahaan produsen pembuatan tas dan sepatu, lokasi kantor pusat berada di Jakarta Selatan. Sementara pabriknya ada di kawasan Cibitung. Terdapat 3 departemen dalam produksi barang, yakni Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen 3. Alokasi BOP masing-masing departemen adalah 30%, 40%, dan 30%. Berikut adalah daftar rincian beban yang diasumsikan. Ini adalah tabel asumsi dari PT Sira. Yang pertama itu kita disuruh hitung biaya overhead pabrik. Nah, ini kita bisa baik, yang soal pertama itu kita disuruh hitunglah BOP dari rincian data di atas. Nah, kita di sini kita bisa pilih dulu nih yang mana aja yang termasuk BOP. Nah,
Pembelian material tidak langsung itu masuk ke dalam BOP. Lalu biaya tenaga kerja membantu produksi. Nah, ini juga termasuk BOP. Lalu ada beban perbaikan mesin pabrik. Ini masuk ke BOP. Lalu ada beban depresiasi mesin pabrik. Ini juga masuk ke BOP. Beban depresiasi gedung pabrik. Ini juga termasuk BOP. Biaya administrasi pabrik. Ini biaya administrasi pabrik itu masuk ke BOP juga ya. Biaya listrik pabrik ini masuk ke BOP. Lalu ada biaya utilitas pabrik masuk ke BOP. Biaya penyalia bagian produksi ini juga masuk ke BOP. Lalu ada biaya lembur, tenaga kerja pabrik tidak langsung. Nah, ini juga masuk ke BOP. Nah, keterangan di sini, keterangan, yang di situ ya. Keterangan. Ini tuh BOP. Nah, BOP tadi ini kita bikin tabel di sini. Kita masukin aja ya yang tadi kita udah tandain, yang udah kita highlight. Nah, ini kita total aja untuk perhitungan BOP-nya sendiri itu totalnya 305. Totalnya itu ada 305 juta. Lalu yang kedua kita disuruh hitunglah beban non-produksi. Nah, beban non-produksi itu ada beban gaji divisi penjualan, ada beban depresiasi aset tetap kantor pusat, ada beban bonus karyawan untuk promosi produk, ada beban listrik kantor pusat, biaya utilitas kantor pusat, beban promosi, beban sumbangan karyawan kantor pusat, biaya makan karyawan pusat. Nah, untuk totalnya itu kita bisa total, hasilnya itu 239 juta. Dan untuk yang soal ketiga itu, hitunglah komponen biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung itu, ini bisa kita lihat ada pembelian material langsung, biaya tenaga kerja atau buruh pabrik langsung, dan biaya lembur tenaga kerja langsung pabrik. Ini totalnya itu adalah 450 juta. Lalu untuk soal nomor 4, hitunglah alokasi BOP untuk tiap departemen. Nah, tadi departemen bagian produksi 1 itu ada 30%, kita itu bisa ngambil kita itu kalikan dari hasil BOP tadi dikali dengan ini persentasenya nih, persentase tiap-tiap departemen. Nah, bagian satunya itu kan 30%. Nah, berarti ini kita kali dengan 30%. Hasilnya itu 91.500.000. Nah, untuk produk 2, bagian produksi 2 itu kan tadi 40%. Berarti kita kalikan 40%. Lanjut, untuk bagian produksi 3 itu ada 30%, berarti ini kita kalikan juga 30%. Nah, untuk totalnya itu kita bisa tambah dari bagian produk 1 ditambah produk 2, bagian produksi 1 ditambah bagian produksi 2 ditambah bagian produksi 3. Hingga hasil totalnya itu ada 305 juta. Yang soal yang kelima itu, jelaskan manfaat dari penyusunan anggaran BOP.
Nah, yang pertama itu sebagai acuan kerja dari departemen khususnya departemen produksi, akuntansi, atau keuangan. Nah, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja perusahaan dapat lebih baik. Yang kedua, sebagai sarana koordinasi antara divisi bersangkutan, yakni produksi, akuntansi, keuangan. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja antar intern perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian divisi. Lalu yang terakhir itu ada sebagai alat pengawasan kerja pada saat proses realisasi anggaran. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran, tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan saja, tetapi di dalam pelaksanaannya harus diadakan pengawasan agar betul-betul seperti yang direncanakan. Beberapa kegiatan pengeluaran sangat perlu diawasi, misalnya kegiatan promosi penjualan, kadang-kadang mengeluarkan terlalu banyak biaya tanpa menghasilkan kenaikan penjualan yang sepadan, atau kegiatan produksi yang terlalu jauh, menyimpang dari rencana, sehingga harga produk pokok per unit produk demikian tinggi. Lalu soal yang terakhir itu ada jelaskan yang dilakukan manajemen dalam menyusun anggaran BOP jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi. Nah, kan karena industri itu memiliki siklus produksi yang lebih kompleks, maka seringkali ditemui banyak kendala dalam menentukan biaya overhead pabrik. Dalam suatu periode tertentu, biaya overhead ini bisa terjadi secara teratur, tetapi juga tidak teratur. Nah, untuk mengatasi permasalahan sulitnya menghitung BLP, pengalokasian biaya biasanya dilakukan dengan memindahkan dari akun-akun terkait, seperti misalnya pada kasus ini, tidak produktif lagi mesin pabrik, maka akun mesin pabrik di jurnal menjadi berkurang. Dan dari manajemen akan merencanakan BOP yang baru untuk mengganti mesin pabrik yang sudah tidak digunakan lagi agar produksi dalam suatu industri tetap berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Nah, dalam penggantian mesin tersebut, sangat berpengaruh nih terhadap anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan menjadi lebih membengkak karena pembelian mesin pabrik yang baru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.